Perkenalkan, nama saya Islam Wijanarko dengan NPM 0806148706 dari kelas Perancangan Sistem Digital 01. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi microprogramming. Nah, khususnya untuk kali ini akan dijelaskan mengenai bagian ketiga, yaitu multiple cycle hardwire control dengan subbab single cycle computer issues. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai single cycle computer. Nah, prosesor siklus tunggal merupakan prosesor yang melakukan satu instruksi dalam satu siklus clock tunggal. Memori data hanya memiliki satu input alamat. Operasi memori yang sebenarnya dapat ditentukan dari sinyal kontrol memory dan memroid. Pada prosesor jenis ini terdapat memori terpisah, baik untuk instruksi maupun untuk data. Dan itu ada juga dua adders untuk perhitungan berbasis PC dan satu ALU. Unit kontrol atau control unit pada suatu desain bertanggung jawab untuk mengambil instruksi dan menghasilkan sinyal yang sesuai untuk elemen datapad. Nah, ada beberapa sinyal yang perlu dihasilkan, yaitu yang pertama ada operasi yang akan dilakukan oleh ALU, kemudian apakah file register perlu ditulis, sinyal atau multiple intermediate multiplexer, apakah memori data perlu ditulis. Nah, untuk sebagian besar, kita dapat menghasilkan sinyal-sinyal ini hanya menggunakan opcode dan fungsi instruksi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai single cycle implementation. Nah, dalam implementasinya, siklus tunggal mudah untuk diimplementasikan, tapi masih memiliki beberapa kekurangan juga, yaitu seperti clock cycle akan ditentukan oleh jalur terpanjang yang mungkin, yang bukan instruksi yang paling umum. Kemudian juga memungkinkan terjadinya keborosan sehubungan dengan area karena beberapa unit fungsional seperti adders harus diduplikasikan karena mereka tidak dapat dibagi selama satu siklus clock tunggal. Nah, untuk single cycle computer issues, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa kekurangan dari single cycle computer, yaitu utama kompleksitas instruksi yang dapat dieksekusi dalam satu siklus terbatas. Jadi hal ini hanya berlaku untuk instruksi-instruksi yang sederhana. Kemudian mengakses instruksi dan data dari memori tunggal yang sederhana itu tidak mungkin dilakukan karena mereka dilakukan oleh memori yang berbeda. Nah, kemudian juga terdapat jalur yang membatasi frekuensi clock dan laju instruksi yang bekerja. Nah, untuk mengatasi hal-hal itu, maka dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, di mana dua kekurangan yang pertama dari single cycle ini dapat ditangani oleh komputer multiple cycle. Nah, sementara itu untuk kekurangan yang ketiga, hal ini dapat ditangani dengan menggunakan teknik yang disebut dengan pipelining. Nah, untuk multiple cycle computer, prosesor siklus tunggal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa memiliki kinerja kecepatan yang tidak terlalu baik. Sinyal kontrol dan data harus melambat sepenuhnya melalui prosesor dalam satu siklus tunggal, yang berarti bahwa waktu siklus harus lebih lama dan banyak bagian perangkat keras yang juga tidak aktif untuk sebagian besar siklus. Untuk mengatasi hal itu, maka dibuatlah multiple cycle computer. Nah, datapad pada multiple cycle computer ini akan memecah instruksi menjadi langkah-langkah terpisah. Setiap langkah membutuhkan satu siklus clock tunggal. Tiap unit fungsional dapat digunakan lebih dari sekali dalam suatu instruksi, asalkan digunakan dalam siklus clock yang berbeda. Ini mengurangi jumlah perangkat keras yang dibutuhkan. Selain itu, hal ini juga mengurangi waktu instruksi rata-rata. Prosesor multisiklus atau multiple siklus memecah instruksi menjadi bagian-bagian fundamentalnya dan mengeksekusi setiap bagian dari instruksi dalam siklus clock yang berbeda. Karena sinyal memiliki lebih sedikit jarak untuk melakukan perjalanan dalam satu siklus tunggal, maka waktu siklus tunggal dapat dipercepat. Biasanya instruksi dijalankan setidaknya 5 siklus. Nah, 5 siklus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada IF atau instruction fetch, yaitu di mana instruksi akan diambil dari memori. Kemudian ada ID atau instruction decode, di mana instruksi akan didecode dan akan menghasilkan sinyal kontrol yang diperlukan. Kemudian X atau execute, sinyal kontrol yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam ALU dan kemudian diproses. Kemudian mem atau memori, di sini memori akan dibaca jika ditentukan. Kemudian yang terakhir ada WB atau write back, menulis hasil yang kembali ke file register atau ke memori. Nah, untuk multiple cycle computer ini juga memiliki beberapa keunggulan. Manfaat utamanya untuk desain ini adalah dapat berbagi elemen perangkat keras, khususnya ALU, di antara berbagai tugas. Dalam prosesor multisiklus, ALU
tunggal dapat digunakan untuk memperbarui petunjuk instruksi dalam siklus IF, melakukan operasi dalam siklus EX, dan menghitung alamat memori yang diperlukan dalam siklus MEM. Prosesor multisiklus juga memungkinkan komputer yang memiliki unit memori tunggal, bukan dua instruksi terpisah, dan unit memori data dari tradisional Harvard mesin. Hal ini karena instruksi dimuat pada satu siklus dan memori data dihubungkan pada siklus lain. Prosesor multisiklus biasanya digunakan dalam aplikasi di mana sumber daya berada pada premium dan kecepatan tidak sepenting itu. Nah, ini adalah perbedaan antara single siklus dengan multiple cycle siklus. Perbedaannya yang pertama adalah di mana single siklus itu instruksi-instruksinya yang dibagi lagi, sedangkan pada multiple cycle instruksi dibagi menjadi beberapa langkah. Nah, kemudian yang kedua, pada single cycle siklus clock cukup lama untuk instruksi yang terendah, sedangkan pada multiple cycle siklus clock pendek tapi cukup lama untuk instruksi terendah. Nah, kemudian hanya ada satu instruksi yang dapat dieksekusi pada saat bersamaan dengan single cycle, sedangkan banyak instruksi yang dapat dieksekusi pada saat bersamaan jika menggunakan pipelining untuk multiple cycle. Nah, kemudian pada single cycle ini terdapat satu siklus per instruksi atau dikenal sebagai cycle per instruction. Nah, sedangkan untuk multiple cycle ini ada sejumlah variabel siklus clock per instruksi. Rate control pada single cycle ini akan menghasilkan sinyal untuk sebuah instruksi, sedangkan rate control pada multiple cycle ini akan menghasilkan sinyal untuk langkah instruksi saat ini dan melacak langkah saat ini. Nah, kemudian pada single cycle ini terdapat perangkat keras rangkap karena kita dapat menggunakan unit fungsional untuk paling banyak satu subtugas per instruksi, sedangkan pada multiple cycle tidak ada perangkat keras rangkap karena instruksi umumnya dipecah menjadi langkah-langkah unit fungsi tunggal. Nah, kemudian yang ketujuh, register ekstra tidak diperlukan pada single cycle, sedangkan pada multiple cycle diperlukan register tambahan untuk menampung hasil dari satu langkah dan digunakan pada langkah berikutnya. Dan yang terakhir, pada single cycle ini kinerja adalah hal yang penting atau sangat mendasar, sedangkan untuk multiple cycle ini kinerja sedikit lebih lambat hingga lebih cepat dari satu siklus. Yang terakhir, ketika langkah-langkah instruksi seimbang dengan baik dan sebagian kecil dari instruksi mengambil kurang dari jumlah maksimum siklus. Nah, kemudian akan jelaskan mengenai single to multiple modification. Jadi ini akan modifikasi dari yang tadinya single cycle menjadi multiple cycle. Nah, dalam mengubah komputer siklus tunggal menjadi komputer siklus ganda melibatkan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah modifikasi pada datapad atau memorinya. Kemudian ada modifikasi pada unit control, dan terakhir desain kontrol bawaan beberapa siklus. Nah, seperti dengan implementasi satu siklus prosesor akan terdiri dari dua unit yang bekerja sama, yaitu datapad dan kontrol. Pertama-tama akan dirancang datapad dan kemudian kontrol. Perbedaan utama di sini adalah bahwa pelaksanaan satu instruksi akan membutuhkan beberapa siklus untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, datapad harus berubah sedikit. Metodologi tingkat tinggi yang digunakan untuk mengembangkan datapad ini sebagai berikut. Pertama, kita bisa mendekati pelaksanaan instruksi sebagai urutan langkah atau tindakan kecil. Alih-alih mencoba melakukan semua tindakan ini dalam satu langkah atau siklus raksasa, kita justru dapat membagi mereka menjadi grup yang dilakukan secara berurutan. Nah, kira-kira kelompok yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membaca instruksi dari memori, kemudian mendekode instruksi dan secara spekulatif membaca dua register yang mungkin digunakan oleh instruksi, kemudian melakukan perhitungan halu dan akses memori. Kemudian menulis kembali hasil untuk mendaftarkan file, dan terakhir menentukan PC berikutnya untuk memperbarui PC. Karena langkah-langkah ini akan dieksekusi dalam siklus terpisah, maka perlu untuk mengenalkan elemen penyimpanan tambahan untuk mengingat langkah eksekusi kita saat ini, dan untuk menyimpan informasi selama mungkin yang diperlukan. Nah, ini merupakan contoh single cycle-nya sebelum diubah atau dimodifikasi menjadi multiple cycle. Nah, untuk diubah akan mengalami dua perubahan, yaitu baik pada datapad maupun pada unit control. Nah, yang pertama akan jelaskan mengenai perubahan atau modifikasi pada datapad.
Nah, utama akan menggunakan memori tunggal, baik untuk instruksi maupun data. Beberapa perubahan yang muncul adalah sebagai berikut. Uh, yang pertama, kita akan membutuhkan MUX-M. Nah, MUX-M ini akan bekerja sesuai dengan sinyal MM yang ada di control logic. Nah, ini gunakan untuk memilih antara alamat instruksi dari PC dan alamat data. Nah, kemudian juga akan dibutuhkan jalur dari memori M. Memori M ini data out ke IR atau instruction register. Nah, ini ada jalur baru di sini. Kemudian kemudian juga ada register tambahan diperlukan untuk menahan operan di dalam siklus. Yang pertama itu ditambahkan 8 register penyimpanan sementara ke register file. Jadi di sini akan ditambahkan 8 buah register menjadi 16 kali 16 register file. Nah, alamat untuk mendaftarkan file ini juga bertambah dari tadinya hanya 3 alamat menjadi 3 bit menjadi 4 bit. Nah, kemudian juga ada perubahan alamat atau register file, yaitu instruksi untuk storage resource register 0 hingga 7 bit. Kemudian juga ada control word untuk temporary storage register 8 hingga 15. Nah, selain itu juga ditambahkan register address logic ke register file. Ini untuk memilih sumber alamat register. 3 bidang kontrol baru untuk pemilihan sumber alamat register dan menyimpannya sementara, yaitu AX, BX, dan DX. Nah, untuk perubahan pada kontrol unit, modifikasi yang dilakukan ini harus membuat kontrol unit mampu menahan instruksi selama beberapa siklus untuk memanfaatkan informasi instruksi selama instruksi dijalankan. Nah, pertama itu membutuhkan instruction register atau IR untuk menahan instruksi. Nah, ini nantinya akan memuat sinyal kontrol IL. Yang kedua itu membutuhkan penambahan operasi tahan. Nah, di sini operasi tahan di PC karena hanya diperhitungkan untuk mendapatkan instruksi baru. Encoding baru untuk operasi PC akan menggunakan 2 bit. Nah, sekian penjelasannya mengenai single cycle dan multiple cycle computer design. Nah, ini ada beberapa referensi yang digunakan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.